kita lanjutkan, tapi setidaknya Anda sudah mulai berpikir ya. Inilah rupanya tugas penggembalaan yang sangat berat. Inilah namanya kita belajar pastoral dengan tema. Kalaulah terjadi ada orang yang bertanya seperti di jemaat Filipi, Tuan, apakah yang harus ku perbuat supaya aku selamat? Tolong Anda menjawabnya, supaya sebagai dosen kita belajar di STT, nanti jangan Anda salah seperti jemaat Judea nanti. Anda mendatangi jemaat Antioquia, Anda sudah menjadi gembala di satu jemaat, lantas Anda mengajarkan keselamatan yang masih salah. Walaupun jemaat tadi katakan tadi Mother Church, gereja induk, tapi masih salah ajaran mereka soal keselamatan yang harus melaksanakan hukum sunat. Dan sekarang bagaimana pendapat kita? Singkat kali tadi jawabnya, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau dan seisi rumahmu. Bagaimana artinya itu? Karena penggembalaan yang paling urgen bukan soal makan dan minum, bukan pelayanan diakonia yang kita sudah pelajari pada pasal 6, tetapi adalah mengenai bagaimana dombaku ini nanti supaya jumpa aku dengan dia di surga. Kalau ada di antara kita sudah yakin, kalau aku ditanya, aku akan menjawab ayat ini, perkataan ini dengan 1, 2, 3 poinnya. Ya, dan nanti kita akan kumpulkan pendapat ini. Baru kita diskusikan sebagaimana jemaat mula-mula. Jadi ini memang yang sangat urgen dalam penggembalaan. Jadi waktu saya jumpa dengan seorang gembala yang begitu dewasa, anggota jemaatnya kurasa lebih sekali kebaktian 5.000 orang. Ya, jadi jemaatnya besar sekali. Dan waktu dia menceritakan itu, bagaimana dia menggembalakan jemaat itu untuk 5.000 sekali kebaktiannya. Ya. Jadi waktu itu kesan kami, dia kembali kepada Kisah Rasul 15 ini. Dia buat setiap tahun 3 kali 1 tahun untuk membuat kebangunan rohani, untuk mengajarkan kepada jemaatnya itu akan arti keselamatan itu. Dan menurut dia 30% dari anggota jemaatnya ini belum diselamatkan, walaupun gereja itu adalah gereja yang dikatakan lahir kembali. Tanpa ada kesaksian tidak boleh masuk jadi anggota gerejanya. Tapi dalam kesaksiannya itu masih ada 30% menyatakan belum diselamatkan. Karena itu untuk menggembalakan jemaat yang demikian haruslah dibuat pengajaran kebangunan rohani 3 kali setahun untuk menggembalakan supaya yang masih keliru, yang belum diselamatkan bisa diulangi kembali supaya domba-domba tadi diselamatkan. Baik, Anda bisa memperhatikan bagaimana gereja ini kita lakukan dalam kebangunan rohani. Itulah salah satu cirinya dalam penggembalaan yang benar. Ya, karena dalam survei 30% dari anggota gerejanya itu belum diselamatkan. Walaupun syarat masuk ke dalam gereja itu harus menulis kesaksian pertobatannya. Jadi waktu dia menulis kesaksian pertobatannya itu masih keliru sebanyak 30%. Baik. Ya, saya senang kalau Anda mencoba. Supaya mana tahu Anda belum bisa menjelaskannya, itulah penggembalaan. Supaya kita bersama-sama mendiskusikannya.
Mari kita lihat dalam diskusi, dalam penggembalaan gereja abad pertama antaranya. Mari kita baca ke bawahnya. Ayat 3. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berangkat melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Ini maksudnya apa? Jemaat Antiokhia tadi, penatua-penatua Paulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem. Dan di Yerusalem lah mereka menceritakan ini. Ayat 4. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Prinsip pertama apa? Apa yang dilakukan Allah kepada orang-orang ini. Karena keselamatan, apa yang dikerjakan Allah bagi orang ini. Itu yang harus menjadi titik poin. Apa yang dikerjakan Allah bagi orang ini. Karena keselamatan bukan apa yang kita kerjakan. Apa yang dikerjakan Allah. Maka dikatakannya, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Ya, jadi secara teori bisa kita buat. Tetapi apakah metode dan teori kita waktu menggembalakan itu bisa dicocokkan dengan perbuatan Allah? Bisa kita buat programnya, kita ajak dia menerima Tuhan Yesus, kita ajak dia mengakukan dosanya, tapi adakah perbuatan Allah kepada orang ini waktu dia melakukan itu? Karena toh keselamatan itu kan anugerah. Iya, jadi apa yang dibuat Allah? Iya, bukan apa yang dibuat oleh manusia. Lalu kita lanjutkan ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya. Jadi dia orang Farisi menjadi percaya. Dan penatua-penatua menjadi percaya, datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Jadi dia tetap berpegang supaya bisa diselamatkan harus mentaati undang-undang Taurat Musa. Itu dari sisi orang yang Farisi. Karena bagi dia diselamatkan Taurat tambah Injil. Bagi kita bagaimana? Apa syaratnya kita diselamatkan? Ya. Baik, kita lanjutkan karena ini diskusi. Nanti juga coba Anda buat. Dengan Anda buat baru kita bisa mencoba mendiskusikannya seperti ini. Ayat 5. Saya ulangi ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya. Jadi orang Farisi tadi kita tahu ya. Dan dia menjadi percaya. Datang dan berkata, orang-orang yang bukan Yahudi. Latar belakangnya yang gereja Antiokhia itu bukan Yahudi. Harus disunat. Dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Dua diminta. Kenapa? Karena orang Farisi melakukan dua hal ini dan dia menjadi orang percaya dan dia diselamatkan. Dan dia meminta supaya sama dengan dia. Ayat 5. Maka bersidanglah rasul-rasul. Betul ya? Jadi inilah penggembalaan yang paling besar dan yang paling penting didiskusikan pada abad pertama. Jadi kalaulah boleh, sebagai mahasiswa teologi, marilah kita ikuti ketetapan sidang pertama ini dalam penggembalaan, supaya waktu nanti jemaat kita bertanya, apakah yang harus kubuat supaya aku dapat diselamatkan, bisa kita menjawabnya. Baru dikatakan, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Jadi selagi masih ada waktu, baiklah kita membicarakan soal ini, supaya nanti waktu Anda menjadi gembala sidang, menjadi penatua, Anda akan memberikan jawaban yang tepat.
Kalau orang Farisi tadi memberikan 2 syarat. Harus wajib mengikuti sunat dan mengikuti semua undang-undang Musa. Ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukar pikiran mengenai soal itu. Enak bahasanya ya. Bertukar pikiran. Maka mari kita bertukar pikiran. Sebagai mahasiswa teologi, coba Anda gariskan. Bagaimanakah seseorang itu dapat diselamatkan? Dari segi mana Anda lihat? Dan dari yang lain, apa keberatan Anda? Dan Anda bisa mengungkapkannya. Inilah yang kita mau kalau Anda bersedia. Jadi kalau bisa minggu depan, inilah yang menjadi diskusi kita. Inilah menjadi pastoral kita. Anda membuatnya, nanti waktu kita baca dan kita satukan semua pendapat kita, barulah nanti kita diskusikan, bertukar pikiran soal bagaimanakah seseorang itu dapat diselamatkan. Karena masing-masing kita toh bisa memberikan jawaban kita sejauh yang kita percayai. Boleh ya, karena itu kami senang sekali kalau Anda mengirimkan jawaban Anda dan nanti kita satukan semua pendapat kita, baru kita katanya tadi di sini apa? Berlangsunglah pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berapa lama ya? Tapi cukup serius. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka. Kenapa Petrus berdiri? Karena dia yang mendirikan jemaat di Yerusalem. Karena dia yang khotbah pada hari raya Pentakosta itu. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku. Inilah perbuatan Allah. Ke dalam diri Simon Petrus dia mengungkapkan keyakinannya bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, dari antara saudara-saudara yang ada di situ, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Ini dasar keyakinan Petrus untuk mengungkapkan pertanggungjawabkan pelayanannya. Di manakah Petrus melayani dengan mulutnya? Bagus sekali ya. Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Hebat penggembalaan itu melalui mulutku. Pasti Anda katakan inilah peristiwa Kisah Rasul pasal 10. Karena bangsa-bangsa lain yang dimasukkannya di sini adalah Kornelius. Kisah Rasul pasal 10 itu Anda bisa baca bagaimana melalui mulutku. Itulah sebabnya makanya seorang gembala harus mulutnya dijaga. Karena dari mulutnya itulah nanti bangsa-bangsa lain akan mendengar Injil dan diselamatkan. Itulah makanya syaratnya menjadi gembala-gembala, syaratnya menjadi penatua, menjadi diaken. Anda sudah lihat. Karena dari mulutku, supaya mereka mendapatkan hidup yang kekal itu. Dan kamu tahu, itu kata Petrus di tengah-tengah diskusi yang berat ini. Karena itu menurut aku pun hari ini inilah diskusi yang paling berat. Karena inilah yang paling sulit ditentukan oleh semua penggembalaan di tengah-tengah gereja. Maka Anda sebagai mahasiswa yang sedang belajar, mari kita mencoba hal-hal yang bisa kita ungkapkan secara pribadi sebelum nanti kita sendiri seperti Petrus ini harus memberikan pertanggungjawabannya. Petrus berani sekali ya, supaya dengan perantaraan mulutku, maka nanti melalui perantaraan mulut saudara, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi selamat.
Itulah kesaksian Simon Petrus, bagaimana dia melalui mulutnya ke rumah Cornelius itu, seisi rumahnya diselamatkan. Baru ayat 8. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak membedakan perbedaan antara kita dengan mereka, supaya Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Apa kata Petrus di sini? Bagaimana Petrus yakin bahwa melalui mulutnya bangsa-bangsa lain telah menerima Injil? Itulah ayat 8. Yaitu menerima mereka sebab Ia, kan tadi keselamatan itu dibuat oleh Allah. Sebab Allah, sebab Yesus mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Itulah makanya waktu Anda baca Kisah Rasul pasal 10, waktu Petrus khotbah, Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah rumah Cornelius. Dan Petrus ingat di hari raya Pentakosta dicurahkan juga. Itulah perbuatan Allah. Jadi kita sebagai gembala harus kita bisa melihat apa yang dibuat Allah bagi orang ini untuk meyakinkan kita bahwa Allah telah menerima dia untuk diselamatkan. Makanya pada abad pertama penting sekali pencurahan Roh Kudus, supaya itulah menjadi tanda bahwa orang ini telah diterima oleh Allah. Oleh Roh Kudus telah membersihkan hati orang ini sehingga mereka diselamatkan dan tidak perlu lagi melaksanakan sunat dan melakukan undang-undang Taurat Musa. Dan sekarang, bolehkah Anda melihat apa yang dibuat Allah kepada orang yang Anda layani, sehingga Anda dapat mengatakan Allah telah mengaruniakan keselamatan itu bagi dia dan telah menyucikan hatinya dan telah memberikan Roh Kudus kepada dia. Karena itu sama dengan kita. Itulah yang sangat sederhana. Makanya pengalaman Petrus pada hari raya Pentakosta waktu pencurahan Roh Kudus, berdirinya gereja Mother Church di Yerusalem, akan menjadi sama pengalamannya dengan di rumah Cornelius. Itulah membuat mereka tidak bisa lagi membantah bahwa bangsa-bangsa lain juga sudah diselamatkan sama seperti mereka. Pada hari raya Pentakosta dicurahkan Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah menjadi saksi bahwa Allah telah membersihkan hati mereka dan mengaruniakan Roh Kudus tinggal di dalam hati mereka. Itulah maka Paulus katakan dalam kitab Efesus pasal 1 ya, waktu kamu mendengar Injil dan percaya, Allah mengaruniakan Rohnya yang kudus sebagai meterai. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Karena itu menjadi ciri khas bahwa orang ini sudah diselamatkan. Nah, maka sekarang kita mencoba mendiskusikannya tadi. Karena inilah yang saya rasa yang terpenting sekali dalam penggembalaan. Supaya kalau kita menggembalakan gereja kita, menggembalakan domba kita, janganlah maunya dia ke neraka. Maunya nanti dia akan diselamatkan dan masuk bersama kita. Mari kita lanjutkan apalagi yang terjadi. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya. Ini kehendak Allah untuk menerima mereka. Jadi Allah telah menerima mereka. Tidak perlu lagi sunat, tidak perlu lagi melaksanakan hukum Taurat. Allah telah menerima mereka. Dari mana Petrus tahu? Sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita.
Ayat 9. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman mereka. Iman mereka kepada Yesus. 10. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul? Apa itu kuk? Sunat dan hukum Taurat, di mana Petrus sendiri dan umat Israel sendiri tidak sanggup mereka memikulnya. Ini kata yang harus kita renungkan. Jadi apa yang kita ajarkan, apakah sanggup kita sendiri memikulnya sehingga orang lain juga akan memikulnya? Maka Petrus katakan di sini, ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk? Kesalahan nanti harus menghadap Allah, mencobai Allah yang tidak dapat kita pikul. Jadi Petrus mengakui tidak mampu dia memikul Taurat. Suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Orang Farisi sudah terdiam, nenek moyang kita sendiri dengan kita sendiri, mulai dari semua umat Israel, tidak bisa memikul kuk. Itu sunat dan mentaati undang-undang Taurat Musa. Kita sendiri tidak sanggup. Jadi kenapa kita berikan lagi kepada orang itu? Nah, ayat 11, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi bukan karena Taurat, bukan karena sunat, bukan karena menjalankan undang-undang, tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Iya. Akhirnya ayat 12, maka diamlah seluruh umat itu. Karena mereka menerima fakta ini. Menerima buah pikiran, tukar pikiran tadi sehingga jelas pastoralnya. Akhirnya diamlah semuanya karena benar apa yang dikatakan oleh Petrus ini. Jadi kenapa orang Farisi yang sudah percaya tadi mengharuskan undang-undang sunat dan undang-undang Taurat Musa kalau dia sendiri pun tidak bisanya melakukannya? Iya, tetapi kata Petrus ya, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, perlu nanti Anda akan bertanya lagi, kalau begitu sesudah kita menjadi orang percaya, di mana kita taruh hukum sunat dan hukum Taurat Musa? Itu nanti bisa kita diskusikan kalau belum tahu di mana taruh tempatnya. Kalau memang keselamatan bukanlah dari hukum sunat dan dari undang-undang Taurat Musa, Petrus mengatakan bukan. Kita diselamatkan oleh, kan di sini ya, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Ya betul ya. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas. Namanya kan tukar pikiran. Tadi Petrus berbicara, sekarang Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah. Maka keselamatan itu perlu kali dilihat apa yang dilakukan Allah. Apa kata Paulus dan Barnabas? Dia menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Jadi dengan adanya mujizat waktu pelayanan Paulus dan Barnabas itu rupanya menunjukkan bahwa Allah juga melayani orang itu.
Ada perbuatan Allah di situ. Nah, makanya ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Jakobus. Karena Jakobus inilah ketua sinode di Yerusalem. Ini Jakobus yang menggantikan Jakobus murid Tuhan Yesus yang sudah dibunuh oleh Raja Herodes. Ya, jadi sini Jakobus inilah yang memegang di Yerusalem. Ya, jadi Jakobus ini saudara. Barulah setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Jakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku." Ya, untuk mengetahui Jakobus ini, Anda bisa tulis Markus pasal 6 ayat 3. Ini saudaranya Tuhan Yesus. Markus pasal 6 ayat 3 dan Galatia pasal 1 ayat 19. Karena ada Jakobus murid Tuhan Yesus, ada Jakobus saudaranya Tuhan Yesus. Ayat 14, apa kata Jakobus? Simon, jadi Jakobus ini memanggil Petrus itu Simon. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Jadi Jakobus memiliki iman bahwa Allah telah memilih bangsa lain juga, bukan untuk bangsa Israel saja. Bab sambungnya, hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Jadi Jakobus melihat menggenapi kitab Nabi ini. Itu Nabi Amos pasal 9 ini. Ayat 1 sampai 12. Yang bukan umatku akan menjadi umatku. Jadi Jakobus jauh melihatnya bahwa ini penggenapan kitab Nabi. Makanya seperti di rumah Kornelius itu, seperti bangsa-bangsa lain ini memang harus terjadi karena sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, apa katanya kesimpulannya 18? Yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat, kan diskusi. Aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Di sini istilahnya berbalik. Jadi semua bangsa yang berbalik kepada Allah. Jadi dia meninggalkan penyembahan berhalanya dan dia berbalik kepada Allah. Itu istilahnya pada Jakobus. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan kepada berhala-berhala. Kenapa menyangkut berhala-berhala? Karena bangsa-bangsa lain itu masih memberikan persembahan kepada berhala-berhala. Jadi kalau dia sudah menjadi orang percaya, ya dalam hal itu haruslah dia tidak boleh lagi makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, karena itu latar belakangnya. Kedua, apalagi dari percabulan. Karena orang-orang penyembah berhala hidup dalam percabulan, tidak punya aturan dalam hidup berkeluarga. Nah, baru dikatakan lagi percabulan. Nah, tidak boleh lagi mereka hidup dalam percabulan. Ya, tetapi kita harus menulis surat. Dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Ya, makanya seringkali kita membicarakan soal darah, bolehkah dimakan atau tidak? Tapi kita sudah lihat konsep darahnya di sini sangkut pautnya dengan penyembahan berhala. Ya, bukan sangkut pautnya dengan undang-undang Taurat yang menyatakan bahwa darah itu adalah kehidupan. Bukan, ini darah di sini sangkut pautnya dengan penyembahan berhala. Bagaimana mereka waktu menyembah berhala mereka, darah binatang-binatang itu sering menjadi minuman orang-orang yang kerasukan itu, sehingga mereka yang tidak
bersangkut paut dengan darah ini. Bagi mereka, karena dalam Taurat dikatakan janganlah makan darah itu, tapi di sini bukan itu. Ini darah sama dengan binatang yang dipersembahkan kepada berhala, sama dengan makanan. Itulah yang harus dijauhkan. Ya, dan yang termati cekik. Ayat 21. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Jadi rupanya Yakobus masih ambilnya sedikit undang-undang Taurat Musa. Baru sambungnya apa? Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Ya, jadi kapankah nanti mereka ini beribadah pada hari Minggu? Ya, itu nanti bisa kita lihat berikutnya. Itu nanti dalam kebangkitan rohani kita akan membicarakannya. Pengaruh kebangkitan Yesus akan berubahlah hari Sabat menjadi hari Minggu. Tapi Yakobus memiliki pendapat ini sangat sederhana. Ya, memang mereka sudah diselamatkan. Hanya kita tulis surat lah supaya tidak menjadi memberatkan kali. Jangan lagi mereka makan makanan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan juga percabulan. Demikian juga binatang yang mati cekek. Barulah satu lagi, itulah darah yang mereka persembahkan waktu menyembah berhala. Jangan lagi mereka lakukan yang demikian. Ya, barulah sampai di sini alasan Yakobus, sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Rumah ibadat bukan gereja. Rumah ibadat orang-orang Yahudi. Nah, oke, kita akhirilah dalam cerita ini. Bolehkah kita sampai kepada keputusan? Aku pun dalam bidang ini belum bisanya ku gariskan sekali. Bagaimana penggembalaan dalam hal keselamatan. Bolehkah kita dalam bagian ini mendiskusikannya minggu depan? Kalau mahasiswa tidak membuat tanggapan, maka berarti kita tidak bisa maju. Kalau Anda tidak membuat tanggapan, maka kita akan pindah ke topik yang lain. Apalagi yang harus dihadapi dalam penggembalaan. Karena inilah yang kita hadapi dalam abad pertama. Penggembalaan yang paling penting dalam kisah para rasul sudah dua kita hadapi. Yaitu pelayanan diakonia, itu pelayanan bagaimanakah aku dapat diselamatkan. Sampai hari ini, inilah menjadi penggembalaan yang paling berat. Kalau ada seorang jemaat bertanya kepada kita, apakah aku ini sudah diselamatkan? Bagaimana kita mengutarakannya? Pasti kita katakan seperti prinsip yang pertama tadi apa? Apakah yang dibuat Allah kepada orang ini? Kalau tidak ada perbuatan Allah, maka pastilah orang ini belum diselamatkan. Karena keselamatan itu adalah perbuatan Allah kepada seseorang sehingga dia bisa diselamatkan dari hukuman maut pindah kepada hidup yang kekal. Nah, dalam gereja mula-mula yang paling menonjol adalah Roh Kudus. Baru dari sisi Allah mereka melaksanakan mujizat di dalam pemberitaan Injil itu, tandanya Allah sudah memperhatikan mereka. Nah, sekarang ini kita mencoba dalam abad kita ini bagaimana kita menjawab. Kalaulah ditanya orang, apakah yang harus kuperbuat supaya aku diselamatkan? Baru kita harus mengerti. Kalau hukum Taurat, apa tadi ya? Hukum sunat dan hukum undang-undang Musa. Pada penggembalaan abad pertama, mereka sendiri sudah mengakui bahwa mereka ini tidak sanggup untuk memikulnya. Karena itu hukum sunat dan undang-undang Taurat Musa pasti mereka katakan ini tidak bisa menyelamatkan karena kita sendiri tidak bisa memikulnya. Baru mereka katakan, karena itu
kita semua tahu kita juga diselamatkan berdasarkan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam hal itu, baik kepada kita dikaruniakan Roh Kudus, demikian juga kepada mereka bangsa lain dikaruniakan Roh Kudus. Karena itu, kita sudah menjadi sama. Sama di dalam Kristus, baik yang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, karena Allah telah menyucikan hati kita bersama. Terima kasih banyak, hari kita berdoa. Kami mengucap syukur ada hari yang baik. Kalau kami belajar dalam pastoral yang biblikal ini, apa saja yang dihadapi pastoral pada gereja abad pertama. Hari ini berjumpa kami, kesulitan mereka adalah untuk merumuskan di mana kedudukan hukum sunat dan undang-undang Taurat Musa. Tetapi Paulus menjawab dan Petrus menjawab, baik nenek moyang kita maupun kita sendiri tidak sanggup memikul kuk itu. Dan mereka mengakui bahwa kita juga diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus karena iman kepadanya. Dan Roh Kudus dicurahkan, tanda Allah menyatakan menyucikan hati orang-orang yang sudah percaya. Hari ini kami diperhadapkan secara pribadi masing-masing. Apakah jawab kami sebagai gembala? Kalaulah ada jemaat bertanya, apakah yang harus kuperbuat supaya aku diselamatkan? Tuhan Yesus, berilah kami bisa menguraikannya, jawaban yang benar dari dalam hati kami masing-masing. Tapi kalau ada juga seperti orang Farisi, masih ada kesangsiannya tanpa melaksanakan hukum Taurat Musa, dia belum diselamatkan. Itu juga baik, supaya kami bisa belajar bagaimana Roh Kudus akan menjawab dalam pergumulan kami masing-masing. Terpujilah namamu. Dalam hari-hari kuliah kami ini, kami diajari untuk menggembalakan kalau ada orang bertanya, apakah yang harus kuperbuat supaya aku diselamatkan? Roh-Mu yang Kudus mengajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.